Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Didoy YouTube channel. Video kali ini kita masih membahas terkait dengan desas-desus atau polemik spekulasi tentang otorita IKN. Don't miss subscribe, like, notify, and share. Nah, ibu kota negara ini pasca suksesi kekuasaan berpindah dari Bapak Presiden Joko Widodo ke Pak Prabowo, banyak yang bertanya bagaimana berlanjut atau tidak. Nah, ditambah lagi ada isu yang dikembangkan terkait dana IKN yang tidak tersedia. Nah, teman-teman semua, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh juru bicara kepresidenan bahwa di saat sebuah anggaran itu diblokir, bukan berarti anggaran itu tidak ada, tetapi belum dapat digunakan untuk sementara waktu. Ini berhubungan dengan kebijakan strategi manajemen pengelolaan keuangan negara. Ada di Kementerian Anggaran Pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di Otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan beberapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Nah, jadi kita tidak perlu berspekulasi jauh. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Mas AHY, juga sudah menyampaikan sikap Presiden itu jelas dalam rapat terbatas membahas IKN, bahwa beliau menginginkan IKN di tahun 2028 sudah maksimal berfungsi sebagai ibu kota politik. Makanya beliau meminta ditargetkan sampai tahun 2028, 3 tahun ke depan, kantor atau gedung parlemen dan gedung lembaga yudikatif sudah berdiri semuanya. Dan semua aktivitas pemerintahan dan aktivitas kenegaraan sudah berpusat di Nusantara. Nah, ini yang perlu dicermati dan ditangkap sebagai kesimpulan terkait berlanjut atau tidaknya IKN ke depan. Berikut penjelasan dari Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan kaitan dengan kelanjutan pembangunan, khususnya kawasan legislatif dan juga kawasan yudikatif, ada beberapa yang perlu terus disempurnakan. Tadi juga dihadirkan tim desain atau tim penguatan basic design yang juga merupakan tim yang sebelum ini sudah bersama-sama dengan Kementerian PU untuk merancang lokasi ataupun merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Kemudian kita juga bisa mencermati apa yang disampaikan oleh pihak otoritas sendiri, yang disampaikan melalui Troy Pantau yang merupakan staf khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik pada tanggal 12 Februari 2025, bahwa pada bulan Maret depan semua karyawan Otorita IKN sudah berkantor di Nusantara. Ini membuktikan bahwa IKN itu masih tetap dilanjutkan. Kemudian apabila kita melihat atau meninjau pada sisi perundang-undangan, IKN ini adalah sebuah wilayah yang setara dengan tingkat provinsi, dan di saat IKN ini dihentikan atau tidak dibangun, berarti sama saja kita menghentikan pembangunan satu provinsi di Indonesia. Karena kita lihat di sana bahwa otorita IKN adalah sebuah kawasan otorita yang dipimpin oleh kepala otorita dan wakil kepala otorita yang setingkat dengan menteri, tetapi mengelola wilayah dengan kewenangan-kewenangan khusus, sama halnya dengan kewenangan yang juga dimiliki oleh kepala-kepala daerah. Nah, ini yang mesti kita cermati juga, jangan sampai kita berspekulasi seolah-olah IKN ini dihentikan hanya karena menggunakan kata anggaran diblokir. Dan yang paling menggembirakan lagi, pernyataan dari Recep Tayyip Erdogan. Presiden Turki mengatakan bahwa Turki tertarik dan minat dan sangat antusias ikut serta dalam pembangunan IKN. Ini adalah sebuah jaminan juga bagi otorita bahwa akan ada investor baru, yaitu dari Turki, yang akan ikut serta dalam pembangunan IKN.
Jadi kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh. Kemudian pihak otorita mesti juga dengan anggaran sudah dilakukan pemangkasan, sehingga anggaran IKN yang akan digelontorkan pada tahun ini sebesar 14,4 triliun untuk bisa dimanfaatkan. Dan anggaran otorita sampai tahun 2029 sebesar 48,8 triliun. Dan tahun ini yang akan dikucurkan sebesar 14,4 triliun. Nah, anggaran tersebut tentu tidak sesuai dengan ekspektasi kita untuk jauh lebih besar sehingga IKN bisa dipercepat. Tentunya kemampuan pihak otorita untuk melakukan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan menarik investor untuk ikut serta dalam pembangunan IKN ke depan. Mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.